Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ya ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak-anakku mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang pertama ini, kita akan mulai dari pengertian sejarah kebudayaan Islam. Jadi pengertian itu suatu konsep ya, yang secara etimologis perlu dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan pemahaman yang baik, dan pemahaman itu akan membantunya memahami konsep tersebut dari segi terminologis atau dalam segi istilah. Sebelum menjelaskan pengertian sejarah kebudayaan Islam, ada baiknya terlebih dahulu memahami konsep umum sejarah. Jadi kata sejarah itu berasal dari kata bahasa Arab, yang kata itu syajarah atau syajarah. Syajarah berarti pohon, suatu yang mempunyai akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, buah, dan sebagainya. Pengertian etimologis ini mempengaruhi seseorang untuk melihat sejarah secara figuratif. Sebagai pohon yang mempunyai akar, akan berfungsi untuk memperkuat berdirinya batang pohon dan sekaligus untuk menyerap air dan makanan yang dibutuhkan demi keberlangsungan pertumbuhan pohon tersebut. Sebagaimana pohon, sejarah yang sering dipahami sebagai cerita masa lalu mempunyai akar yang menjadi asal muasal peristiwa atau sumber kejadian yang begitu penting sampai dikenang sepanjang waktu. Agar pohon yang baik akan menumbuhkan batang yang besar, kokoh dan tinggi, yang dibarengi dengan pertumbuhan dahan, ranting, daun, bunga, dan buah yang bermanfaat bagi manusia. Begitu juga dengan sejarah. Kalau sejarah suatu peristiwa itu mempunyai titik awal atau dasar yang baik, maka akan melahirkan budaya beserta cabang-cabangnya seperti ekonomi, politik, bahasa, dan pengetahuan yang pada akhirnya membuahkan karya seni dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Sejarah kebudayaan Islam bisa dipahami sebagai berita atau cerita peristiwa masa lalu yang mempunyai asal muasal tertentu. Peristiwa menjelang dan saat Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus sebagai Rasul adalah asal muasal sejarah kebudayaan Islam. Dari akar ini tumbuh batang sejarah, yaitu masa pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu masa Khalifah Ar-Rasyidin. Batang terus tumbuh dan akhirnya melahirkan banyak cabang, baik itu pemikiran seperti Khawarij, Murji'ah, dan Ahli Sunnah, atau kekuasaan seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dan seterusnya. Terus semua peristiwa baik yang menyangkut pemikiran, politik, ekonomi, teknologi, atau seni dalam sejarah Islam disebut sebagai kebudayaan. Jadi kebudayaan ini adalah hasil karya, rasa, dan cipta orang-orang muslim. Orang-orang muslim ya. Kata Islam pada sejarah kebudayaan Islam
bukan sekedar menunjukkan bahwa kebudayaan itu dihasilkan oleh orang-orang muslim, melainkan sebagai rujukan sumber nilai Islam menjadi nilai kebudayaan itu. Ini juga berarti bahwa kebudayaan Islam adalah hasil karya cipta dan rasa manusia yang menafsirkan agamanya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sejarah kebudayaan Islam sama dengan sejarah kebudayaan lain. Konsekuensi dari pemahaman etimologis tadi yang saya jelaskan tadi adalah bahwa sejarah sebagai sebuah peristiwa dianalogikan dan diperlakukan seperti pohon yang bisa dirawat, dipelihara, dipelajari. Untuk memahami pohon dengan baik, seseorang harus mengetahui batang atau anatominya. Disiplin yang dipakai untuk mempelajarinya dikenal dengan nama biologi. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mempelajari peristiwa, kejadian, atau peninggalan berharga yang seringkali cukup disebut dengan sejarah, harus mempelajari anatominya. Untuk memahami anatomi sejarah sebagai peristiwa kejadian dan peninggalan penting, dibutuhkanlah disiplin ilmu sendiri. Kebetulan nama disiplin yang mempelajari peristiwa sejarah sama dengan nama yang dipelajari, yaitu sejarah atau tarikh. Dari gambaran ini bisa ditarik kesimpulan bahwa sejarah mempunyai dua makna. Makna pertama adalah sekumpulan peristiwa, kejadian, dan peninggalan yang penting atau berharga. Dan oleh karena itu juga setiap ada yang penting dan berharga disebut bersejarah. Dan makna kedua adalah disiplin ilmu yang mempelajari sekumpulan peristiwa, kejadian, atau peninggalan penting tersebut. Dalam hal ini, sejarah identik dengan histori, yaitu kajian yang membahas peristiwa masa lalu, terutama laporan tertulis mengenai kegiatan manusia sepanjang waktu. Akar kata lain dari sejarah adalah syajarah. Ini adalah kata dari bahasa Arab yang berarti perselisihan, pertentangan, pergulatan, atau perlawanan. Nah, dari makna etimologis ini atau makna bahasa secara bahasa ini bisa diperoleh makna terminologisnya yang berarti berita atau cerita yang menggambarkan perlawanan satu kelompok dengan kelompok lainnya atau satu gagasan dengan gagasan lainnya yang terjadi dalam satu tempat dan waktu. Di samping itu, sekarang sejarah tidak dipahami sebagai peristiwa atau kejadian itu sendiri. Sejarah tidak lebih dari konstruksi peristiwa masa lalu yang ditulis dan dilaporkan oleh orang-orang tertentu. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa sejarah tidak bersifat faktual. Sejarah tetap bersifat faktual sebab sifat ini yang membedakannya dengan dongeng atau gosip. Untuk itu, saat ini fakta sejarah tidak bisa dipahami dengan das Ding and Sich. Das Ding and Sich berada dalam berdiri sendiri. Berada dan berdiri sendiri. Fakta sejarah lebih bersifat konstruktif. Sesuatu yang dikumpulkan, dipilih, dibangun oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai perspektif atau cara pandang yang berbeda-beda. Pemahaman dan wawasan ini membantu diri untuk lebih bijaksana, menerima perbedaan-perbedaan yang ada dalam penulisan sejarah peradaban Islam. Kelompok ahli sunnah menulis sejarah sesuai dengan perspektifnya. Oleh karena itu mereka menulis sejarah kebudayaan Islam ini berangkat dari
konsep khilafah. Pemerintah dipimpin oleh seorang khalifah. Sementara itu, kelompok Syiah menulis sejarah dengan beranjak dari konsep imamah. Pemerintah harus dipimpin oleh seorang imam. Dari penjelasan ini bisa dimaklumi ya kenyataan bahwa sejarah sering mempunyai berbagai versi yang berbeda. Sejarah tentang satu peristiwa yang sama bisa ditulis dan diceritakan dengan versi yang berlawanan. Contoh saja yang paling dekat dengan kita dan sederhana adalah peristiwa G30 SPKI dan Super Smart. Para sejarawan pendukung mantan Presiden Soeharto menuliskan peristiwa tersebut dengan versinya, dan sejarawan kritis menghadirkan fakta berserta analisis yang berbeda dan versi yang pertama tadi. Dari segi terminologis, sejarah berarti ilmu yang mempelajari dan menerjemahkan informasi dari laporan dan catatan yang dibuat oleh orang per orang, keluarga, dan komunitas tertentu. Nah, pengetahuan mengenai sejarah melingkupi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah berlalu serta pengetahuan akan cara berpikir sejarah atau historis. Pengertian yang terakhir ini mencakup kerja penelitian dan analisis rentetan peristiwa yang bertujuan untuk menetapkan pola-pola sebab dan akibat yang mendahului dan menyertai peristiwa tersebut. Pengetahuan atas pola sejarah tersebut, baik jatuh dan tumbuhnya atau pasang dan surutnya, dijadikan sebagai rujukan pendapat, keputusan, atau kebijakan untuk menentukan masa depan. Sebagai sebuah peristiwa berharga, sejarah memiliki beberapa komponen dasar. Komponen dasar itu meliputi kejadian. Sejarah merupakan memang kejadian-kejadian kejadian penting yang pernah ada. Kejadian ini bersifat luar biasa. Karena itu ia menyita pikiran orang untuk sibuk mengingat. Bukan cuma mengingat, merenungkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Kejadian-kejadian tersebut, kejadian-kejadian bersejarah ini berupa perjuangan mewujudkan gagasan-gagasan yang mulia, mempertahankan nilai dan keutuhan kelompok, melawan penguasa, sebagainya. Kedua, manusia. Sejarah tidak bisa dipisahkan dari manusia, baik sebagai individu atau kelompok. Mereka itu adalah aktor sekaligus ikon kejadian-kejadian penting tersebut. Karena itu banyak biografi orang-orang besar yang membawa perubahan yang berpengaruh baik pada masanya atau masa sesudahnya. Tapi keberadaan aktor atau tokoh sejarah tidak bisa dipahami dan dipelajari terpisah dari masyarakat tempat mereka tumbuh dan berkembang. Kemudian latar belakang. Ruang dan waktu merupakan komponen yang esensial dalam sejarah, yang penting. Keduanya berfungsi sebagai konteks yang menyertai dan memungkinkan suatu peristiwa terjadi. Karena begitu pentingnya kedua komponen ini dalam sejarah, nama dari ilmu yang mempelajari dalam bahasa Arab disebut tarikh, yang dari segi etimologis secara bahasa berarti tanggal atau waktu kejadian. Karena alasan ini pula, sejarah identik dengan peristiwa kronologis. Artinya, satu peristiwa penting terjadi setelah peristiwa lainnya, dan dari urutan kejadian ini bisa diketahui sebab dan akibatnya. Pada gilirannya, pola
sebab dan akibat inilah ditarik hukum-hukum sejarah. Kemudian syarat makna. Sejarah berisi catatan suatu masa yang ditemukan dan dipandang bermanfaat oleh generasi dari zaman berikutnya. Masa kini bisa dipahami dari peristiwa masa lampau, bahkan masa yang akan datang. Bisa diprediksi dengan bekal kemampuan pengetahuan hukum sejarah masa lampau. Jadi, sejarah bukanlah sekedar cerita besar masa lampau yang tanpa punya arti untuk masa kini dan mendatang. Pengetahuan sejarah menjadi modal untuk membangun peradaban yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi 4 unsur ini menjadi komponen penting sebuah peristiwa masa lampau yang berarti. Karena besarnya arti dan maknanya ini, sejarah menjadi mata pelajaran penting untuk diajarkan di semua jenjang pendidikan. Meskipun demikian, sejarah harus diajarkan secara gradual gitu, bertahap sesuai dengan tahapan perkembangan pelajar, siswa, mahasiswa sebagai seorang pembelajar. Tahapan kesulitan materi itu disesuaikan dengan tingkat kecerdasan inteligensi emosional dan sosial, sehingga tujuan pembelajaran sejarah ini bisa dipenuhi. Sejarah kebudayaan Islam sebagai disiplin ilmu. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, sejarah menunjukkan ketekunan dan keahlian orang yang mempelajari dan mengembangkannya. Orang yang tekun dan ahli mempelajari sejarah disebut sejarawan. Profesi atau ahli ini dalam bahasa Arab disebut mu'arrikh. Mu'arrikh, kata ini merupakan kata jadian dan tarikh yang berarti tanggal, dan karena itu makna mu'arrikh secara etimologis atau secara bahasa adalah orang yang ahli dalam masalah penanggalan peristiwa atau kejadiannya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarawan identik dengan historian, yang dari segi bahasa berarti orang yang mengetahui dan bijaksana. Ada beberapa karakteristik yang sekaligus menjadi komponen utama. Memiliki objek material yang pertama. Jadi, karakteristik dan komponen utama sejarah sebagai sebuah disiplin itu, yang pertama, memiliki objek material. Sejarah termasuk bagian dari disiplin ilmu yang mandiri, karena ini mempunyai objek material yang bisa dipelajari. Objek material sejarah adalah pengetahuan atau informasi faktual mengenai peristiwa dan kejadian penting dalam kurun waktu tertentu. Lebih rinci lagi, komponen dari objek material adalah subjek, objek, dan relasi antara subjek dan objek. Subjek sejarah adalah manusia yang mengetahui dan mengalami suatu peristiwa. Objek sejarah adalah peristiwa tersebut. Hubungan antara pelaku dan peristiwa juga menjadi material dasar sejarah sebagai ilmu. Oleh karena sejarah mempelajari pengalaman dan peristiwa nyata, maka disiplin ini tergolong ke dalam ilmu empiris. Ya. Kemudian yang selanjutnya memiliki objek formal. Objek formal adalah cara pendekatan dan metode yang dipakai atas objek material yang sedemikian khas sehingga mencirikan atau mengkhususkan bidang kegiatan yang bersangkutan. Jika cara pendekatan itu logis, konsisten, dan efisien, maka dihasilkanlah sistem filsafat.
Oleh karena itu, ilmu ini melahirkan filsafat sejarah atau sejarah ilmu sejarah yang lebih dikenal dengan nama historiografi. Sistematis dengan landasan metode sejarah sebagai kisah ditulis secara sistematis. Hubungan antara bab dan hubungan antara subbab pada setiap bab disusun secara kronologis sehingga uraian secara keseluruhan bersifat diakronis atau bersifat memanjang menurut ulur waktu. Untuk mengetahui hubungan-hubungan kronologis seperti itu dibutuhkan prosedur inquiry, yaitu pencarian dan penemuan fakta dan makna sejarah. Yang terakhir, teoritis. Sejarah sebagai ilmu yang dimiliki teori, yaitu teori sejarah. Selain menggunakan metode dan teori sejarah, penulisan sejarah ilmiah dituntut untuk menggunakan pendekatan, yaitu penerapan konsep dan teori ilmu-ilmu sosial, antropologi, sosiologi, budaya, agama, ekonomi, politik, dan lain-lain, yang relevan dengan masalah sejarah yang dipelajari. Pendekatan ilmiah itu perlu dilakukan karena tulisan sejarah ilmiah harus bersifat deskriptif analisis. Teori digunakan untuk mempertajam daya analisis sehingga diperoleh kejelasan mengenai berbagai hal termasuk makna peristiwa. Penulisan sejarah kebudayaan Islam. Selama ini sejarah kebudayaan Islam ditulis dengan cara kronologis. Penulisan cara seperti ini lazim dipakai untuk menuliskan kajian sejarah, karena salah satu inti utama sejarah adalah perubahan sistem sosial dalam perspektif waktu. Penulisan kronologis ini juga sebagian menunjukkan bahwa satu kejadian sejarah belakangan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya, atau minimal peristiwa sebelumnya bisa menjelaskan hadirnya fenomena baru dalam babak sejarah. Kronologi penulisan sejarah kebudayaan Islam yang ada masih lebih banyak berbasis pada cerita mengenai pergantian kekuasaan dan pemerintahan. Sedikit sekali ahli sejarah Islam yang menuliskan kejadian-kejadian penting dengan basis perkembangan masyarakat dan sistem sosialnya. Di antaranya sedikit ahli sejarah itu adalah Ibnu Khaldun. Bentuk kronologis penulisan sejarah kebudayaan Islam diawali dengan masa pra-Islam Arab di Jazirah Arabia. Masa ini yang melatar belakangi penulisan sejarah berikutnya, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, dakwah beliau di Mekah, peristiwa hijrah ke Madinah. Terus periodisasi tersebut dilanjutkan dengan penulisan peristiwa pada masa Khalifatul Rasyidin, yang diikuti oleh hadirnya masa Bani Umayyah dan masa Abbasiyah. Dari masa inilah penulisan berlanjut pada masa ke masa kebudayaan Islam di Andalusia, di wilayah barat, dan Bani Fatimiyah, Syafawiyah, serta Mughal di wilayah timur. Setelah itu penulisan sejarah ini menceritakan masa Turki Utsmani yang dilanjutkan dengan jatuhnya khilafah Islam di tangan bangsa Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan sebagainya. Untuk kasus kebudayaan Islam Indonesia, mangsanya diawali dengan penyebaran agama Islam lewat saudagar-saudagar India dan Arab yang masuk melalui Aceh. Di Pulau Jawa, penulisan sejarah itu diawali dengan usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh sejumlah ulama
yang dikenal dengan nama Wali Songo. Alim ulama ini ya bekerja lebih banyak, bekerja latar dakwah sosial daripada lewat kekuasaan politik. Akan tetapi ya, ini tidak berarti bahwa ulama-ulama tersebut tidak punya andil dalam pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Bahkan sejarah baru negara Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh peran ulama-ulama berikutnya. Di samping itu juga ada genre atau jenis lain penulisan sejarah kebudayaan Islam. Penulisan ini berdasarkan tema-tema tertentu seperti filsafat, teologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, penulisan sejarah kebudayaan Islam secara kronologis masih begitu dominan sampai saat ini. Oleh karena itu tidak mengherankan ya kalau sejarah kebudayaan Islam identik dengan istilah tarikh. Selanjutnya, fungsi dan manfaat sejarah. Prinsip hidup dalam Islam bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin menjadi sulit atau bahkan tidak bisa terpenuhi kalau kehidupan kemarin tidak diketahui. Dalam konteks ini, kemarin tidak dipahami sebagai satu hari lewat dari hari ini, melainkan semua hari, minggu, bulan, tahun, windu, abad, bahkan milenium yang sudah lewat. Dengan kata lain, yang kemarin yang dimaksud adalah sejarah. Al-Quran melalui surat Al-Hasyr ayat 18 menyarankan orang beriman untuk melihat hari kemarin itu hari esok yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bagaimana fungsi sejarah? Ya. Fungsi sejarah yang pertama adalah fungsi pelajaran. Ya. Sejarah adalah pelajaran yang terbaik karena ini menyediakan referensi yang berharga kepada seseorang untuk mengambil keputusan tanpa harus mengalaminya. Akan tetapi, sejarah tidak akan punya kesan dan makna yang kuat kalau tidak dibaca dan dipelajari dengan empati, perasaan merasa apa yang dialami oleh orang lain. Oleh karena peristiwa sejarah terjadi hanya sekali dan tidak terulang, maka dibutuhkan usaha kreatif untuk menampilkan makna sejarah. Ya. Sejarah harus dipelajari dengan imajinasi yang tinggi, terutama sejarah awal peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah atau yang lebih dikenal dengan sirah atau biografi menjadi bagian dari sumber agama yang bisa disebut sunnah. Yang kedua, sejarah bisa dijadikan model ya, untuk menentukan sikap dan membangun masa kini dan mendatang, terutama sejarah kebudayaan Islam masa awal, masa Nabi Muhammad SAW. Bisa dijadikan paradigma membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Para tokoh sejarah seperti Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya bisa dijadikan uswah yang baik untuk hidup bermasyarakat. Sistem dan cara pembentukan masyarakat oleh Nabi juga bisa dijadikan model untuk membangun masyarakat kini dan yang akan datang yang lebih baik. Usaha menjadikan sebagai model harus dilakukan dengan cara
kreatif supaya muncul modifikasi baru yang lebih baik, cocok untuk konteks di sini dan kini, gitu ya, here and now, gitu. Selanjutnya ada banyak situs peninggalan, ya. Situs peninggalan purbakala yang menjadi objek wisata. Bahkan kebanyakan tempat wisata itu memang berupa tempat-tempat bersejarah. Tempat-tempat wisata sejarah, bangunan dan barang-barangnya menjadi objek rekreasi tersendiri bagi pengunjungnya. Pertama, menumbuhkan kesadaran komunitas. Sejarah baik dalam bentuk cerita atau laporan ilmiah memiliki fungsi psikologis yang strategis dan praktis dalam membangkitkan asa dan optimisme suatu komunitas atau bangsa. Melalui sejarah, seseorang bisa merasakan bahwa dirinya adalah termasuk bagian dari masyarakat saat ini dan sebelumnya. Seseorang bisa mengetahui sifat-sifat masyarakat luhur sebelumnya dan mengambil pelajaran darinya. Pelajaran itu dimanfaatkan untuk membangun kembali nilai, gagasan, dan konsep yang berguna untuk kuat identitas dan soliditas suatu kelompok. Peristiwa masa lalu bisa dijadikan sebagai sumber untuk menyinari langkah masa depan sejarah. Belajar sejarah berarti belajar menjadi manusia lebih baik. Yang kedua, membangkitkan inspirasi. Sejarah bukan hanya sekumpulan cerita ya yang berkaitan dengan tanggal, tokoh, dan tempat berbagai peristiwa penting terjadi, tetapi juga syarat makna dan menjadi rujukan untuk mengambil pelajaran dan terutama inspirasi untuk menata hari esok yang lebih baik. Oleh karena itu, belajar sejarah tidak terbatas pada tingkat mengetahui dan mengingat apa yang terjadi, yang meliputi 4 pertanyaan utama, W5H gitu ya. Who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Jika sejarah hanya dilihat sebagai suatu peristiwa tanpa dimaknai dan diambil ibrah atau pelajaran, maka ia hanya berfungsi sebagai panjangan yang kurang membawa keuntungan bagi yang memilikinya. Pentingnya sejarah dalam kebudayaan ini bisa dilihat dari penceritaan beberapa kisah nabi, rasul-rasul, dan umat terdahulu di dalam Al-Quran ya. Dalam surat Yusuf ayat 111 itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulla syai'in wa hudaw rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Membiasakan berpikir kontekstual yang selanjutnya ya. Teks sejarah tidak pernah ditulis terlepas dari konteks yang menyertai peristiwa itu. Pola penulisan sejarah seperti ini bisa membuat pembacanya untuk terbiasa berpikir dengan cara yang sama, yaitu kontekstual. Meskipun manusia dengan nilai dan konsep-konsep sulit, sejarah selalu menghadirkan referensi kejadian historisnya yang melibatkan dimensi ruang dan waktu. Fungsi ini disapa di dalam surat Ar-Rum ayat 9 yang
menganjurkan manusia untuk mempelajari masa lampau beserta konteksnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa 'amaruha aktsara mimma 'amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Kemudian mendorong berpikir kritis. Sejarah yang dipahami tidak hanya sebagai kumpulan peristiwa dalam kurun dan rentang waktu tertentu, akan mendorong orang untuk berpikir kritis. Sejarah selalu melibatkan interpretasi dan opini penulisnya. Oleh karena itu, sejarah baik melalui fakta atau data dan perspektif maupun membutuhkan cara berpikir kritis berdasarkan konteksnya. Kalau tidak, dia akan menjadi korban sejarah. Berikutnya, meningkatkan penghargaan atas jasa masyarakat sebelumnya. Jadi, sejarah menggambarkan perjuangan masyarakat terdahulu. Untuk apa? Mempertahankan dan mengembangkan hidup yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tugasnya silakan untuk dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.